Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dia Iksan dari kelas Rekayasa Soruptif dengan pengampu Pak Tindio Prasetyo. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang permasalahan pada lingkungan industri, yaitu dengan judul kerusakan pada generator SWD Unit 4 pada PLTD Muntok. Di sini pertama ada daftar isi, pertama ada generator SWD, apa itu generator SWD itu sendiri. Kedua itu adalah kerusakan yang terjadi pada generatornya sendiri. Ketiga penyebab terjadinya, dan keempat akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran. Pertama ada penjelasan terkait isi presentasi. Pertama ada isi presentasi. Isi presentasi kali ini akan membahas tentang permasalahan yang ada di lingkungan industri. Di sini saya mengambil permasalahan industri pada PLTD Muntok ketika saya sedang kerja praktek. Pada PLTD Muntok terdapat 9 unit generator diesel dengan 2 generator tipe kecil dan 8 generator tipe besar. Pertama, ada generator SWD. Di sini saya akan berfokus pada generator SWD unit 4 pada PLTD Muntok karena pada unit 4 saya membantu dalam perbaikan generator. Kedua, kerusakan yang terjadi pada generator SWD unit 4 ini adalah pada statornya. Stator generator SWD mengalami kebakaran. Kemudian pada bagian ketiga, penyebab terjadinya kerusakan ini diakibatkan dari lembabnya bagian stator pada generator yang memicu timbulnya percikan api. Yang keempat, ada akibat dari kerusakan. Kerusakan pada bagian stator ini menyebabkan efisiensi generator mengalami penurunan akibat dari isolasi generator yang turun. Selanjutnya apa itu generator SWD atau generator stroke Wärtsilä diesel. Di sini ada gambar dari generator SWD-nya. Generator SWD ini merupakan diesel yang memiliki 9 silinder. Kemudian penjelasan generator listrik merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik diantaranya sebagai induksi elektromagnetik berdasarkan jenis arus listriknya. Generator kemudian dibagi menjadi generator arus arah serta generator arus bolak-balik. Kemudian ada generator diesel, apa itu dari generator diesel itu sendiri? Generator diesel merupakan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar dari solar. Diesel mengkonversi solar menjadi energi mekanik untuk proses pembakaran. Mesin diesel memanfaatkan udara yang dikompresi untuk mulai melakukan pembakaran bahan bakar solar. Di sini untuk penyalaan generator diesel menggunakan turbo exchanger, merupakan penghasil angin agar bisa memompa oli ke seluruh bagian mesin diesel. Kemudian ada proses pembangkitan listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula atau prime mover. Prime mover merupakan peralatan yang mampu menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Mesin diesel sebagai penggerak mula PLTD berfungsi menghasilkan tenaga mekanis yang digunakan untuk memutar rotor generator. Motor diesel dinamai juga motor penyalaan kompresi atau compression ignition engine. Oleh karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara bertekanan dan temperatur tinggi sebagai akibat dari proses di dalam ruang bakar kepala silinder atau silinder head. Kemudian itu kerusakan yang terjadi pada generator diesel itu yang pertama ada stator yang terbakar. Ini terjadi karena kelembapan yang terjadi pada generator menyebabkan stator terbakar dan memunculkan karbon pada stator yang menyebabkan munculnya short circuit. Kemudian akibat terbakarnya tadi menyebabkan isolasi hambatan turun. Akibat terbakarnya generator, isolasi pada fase T turun hingga mencapai 6,95 mega ohm yang umumnya isolasinya itu di atas 100 mega ohm. Tegangan isolasi turun. Akibat dari penurunan isolasi pada fase T juga menyebabkan tegangan pada fase T juga ikut menurun, yaitu pada 1,61 kV yang seharusnya tegangan isolasi harus pada 5,24 kV. Kemudian munculnya percikan api, kebakaran pada stator memunculkan karbon pada stator yang menyebabkan bagian isolator pada stator menjadi konduktor yang memunculkan percikan api. Kemudian ada penurunan efisiensi
Kebakaran pada stator ini menyebabkan penurunan efisiensi yang biasanya daya yang dibangkitkan bisa 0,6 kilowatt, sekarang turun menjadi 0,4 kilowatt atau bahkan 0,2 kilowatt tergantung dari penyalaan dari generator itu sendiri. Selanjutnya itu penyebab terjadinya kebakaran pada generator diesel itu pertama ada bocornya air dari pendingin diesel. Jadi di diesel itu ada pendinginnya sendiri berupa oli, air dan angin. Di sini kemudian ada lampu pemanas generator mati. Jadi setiap generator diesel yang ada di PLTD Mutuk itu menggunakan lampu sorot untuk memanaskan bagian generatornya, grup, terutama pada bagian stator dan bagian rotor dan juga bagian exciter pada generator. Kemudian penyebab lainnya adalah generator yang kotor menyebabkan panas yang berlebih pada generator dan menyebabkan timbulnya percikan api akibat debu yang terlalu menumpuk. Di sini merupakan pada bagian ini yang pada kursor ini merupakan salah satu hasil dari pembersihan pada sisa-sisa karbon pembakaran akibat terbakarnya stator. Di sini bagian plat baja di sini kami potong menggunakan gerenda. Kemudian pada bagian stator kami amplas dengan amplas yang kasar. Kemudian setelah di amplas kami semprot dengan cat isolasi yang berwarna merah agar isolasi di sini kemudian naik kembali. Kemudian yang terakhir akibat terjadinya kerusakan itu menyebabkan penurunan efisiensi pada generator sehingga daya yang terbangkit pada generator itu berkurang sangat drastis, yang awalnya itu bisa 0,6 sampai 0,8 kilowatt, sekarang itu bisa turun 0,4, 0,5 atau 0,2 kilowatt tergantung dari penyalaan dari generator itu sendiri. Kemudian akibat dari itu penurunan efisiensi tentu saja berkurangnya listrik yang dihasilkan. Walaupun sekarang pada pembangkit listrik di Palembang dan Bangka itu sekarang tersusun secara interkoneksi, tetapi pembangkitan pada PLTD juga merupakan hal yang penting karena sumber dari Palembang belum tentu mencukupi untuk seluruh Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.